Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu di Hotel Sederhana Mojo Agung pada hari Senin 30 Maret 2026 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Korban awalnya bertemu dengan pelaku berinisial pelaku berinisial AF, 24 tahun, warga Darurejo, Kecamatan Pelandaan. Namun tak berselang lama, pelaku lain berinisial YR, 38 tahun, warga Desa Sumber Agung, Kecamatan Peterongan, turut datang ke kamar. Kemudian terjadilah obrolan di situ. Beberapa menit kemudian, teman pelaku satunya menyusul masuk ke kamar hotel dan dengan secara tiba-tiba melakukan ancaman dengan kekerasan kepada korban menggunakan sebuah celurit kecil. Karena diancam menggunakan senjata tajam, korban sempat berteriak. Namun pelaku kembali mengancam dengan memberitahu korban agar tidak banyak bicara jika masih ingin bertemu anak korban. Dalam aksinya, pelaku mengancam korban dengan celurit kecil serta mengikat tangan dan kaki korban menggunakan kabel tis. Pelaku kemudian menggeledah barang milik korban dan membawa kabur uang tunai sebesar Rp500.000, dompet beserta dokumen, dan 1 unit mobil Honda Brio warna kuning yang dibawa korban. Setelah pelaku kabur, korban berhasil melepaskan diri dan meminta pertolongan kepada petugas keamanan hotel. Kejadian tersebut lalu dilaporkan ke Polsek Mojo Agung. Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan sistem pelacakan GPS yang terpasang pada kendaraan korban. Berdasarkan pelacakan GPS, kendaraan korban terdeteksi berada di Surabaya. Kasat Reskrim Polres Jombang, AKP Dimas Robin Alexander, mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan tim Resmob dan kepolisian di Surabaya untuk melakukan pengejaran. Tim gabungan kemudian berhasil mengamankan kedua pelaku di salah satu pusat perbelanjaan di Mall Surabaya. Dua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial IR, 37 tahun, warga Jombang, dan AF, 23 tahun, warga asal Pamekasan, Madura yang berdomisili di Jombang. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Berikut wawancara selengkapnya dari awak Tribun Jatim Network di lapangan. Benar adanya telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan, yaitu di wilayah Mojo Agung, di mana diawali dengan saudara Erlin, umur 40 tahun, asal Mojokerto, janji dengan pelaku melalui chattingan, melalui medsos, ketemuan di Hotel Sederhana. Pada saat itu 17.00 korban masuk di hotel dan tidak selang berapa lama pelaku menyusul masuk hotel. Saudara Agung. Kemudian terjadi obrolan di situ. Beberapa menit kemudian teman satunya Agung menyusul saudara Yayan dengan secara tiba-tiba melakukan ancaman dengan kekerasan, yaitu dengan menggunakan sebuah celurit kecil tadi, diancam sedemikian rupa sehingga korban sempat berteriak, ada apa ini, apa gitu. Nah, kamu jangan banyak omong kalau masih ingin ketemu anakmu. Tidak selang berapa lama, kedua pelaku ini mengikat dengan tali tis korbannya, ikat tangannya dengan tali tis warna merah tadi, dengan kakinya juga. Kemudian tas bawaan korban digeledah, diambil, dompet beserta isinya, uang 500.000 dan kunci kontak Honda Brio Nopol W1237 VB warna kuning tahun pembuatan 2022 digondol, dibawa kabur. Nah, korban ditinggal begitu saja. Setelah itu tidak selang berapa lama korban berteriak, dia berusaha untuk keluar dari pintu hotel dan meminta tolong dan kemudian dibantu oleh satpam security hotel. Kemudian tidak selang berapa lama dilaporkan ke polsek kami. Dari hasil penyelidikan penelusuran kami ke pemeriksaan ditelusuri bahwa korban memberikan keterangan diperoleh Honda Brio
terpasang GPS. Dari situlah kami melakukan pelacakan. Dan kami setelah itu berkoordinasi dengan Resmob Polres Jombang untuk melakukan pengejaran. 2026 Polsek Mojoagung tanggal 30 Maret 2026. Jadi TKP sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Kapolsek di Hotel Sederhana di Jalan Bypass Mojoagung, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Jadi pelaku ini ada dua ya, inisial YR, usia 37 tahun, untuk alamat Kecamatan Terongan, Kabupaten Jombang. Kemudian yang satu lagi pelaku ini AF, umur 23 tahun, untuk KTP ini Kabupaten Pamekasan, Madura, namun untuk tinggalnya di Kecamatan Pandan, Kabupaten Jombang. Dan jadi untuk korban sendiri IE, perempuan, umur 40 tahun, untuk alamat di Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Jadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Kapolsek kronologinya, adapun modus operandi daripada pelaku ini melakukan pencurian dengan kekerasan dengan modus awalnya menjebak korban dengan modus kencan, diajak kencan, kemudian rekan daripada pelaku datang langsung melakukan pengancaman menggunakan satu buah celurit tersebut. Ya, jadi kemudian kami bergabung dengan Polsek Mojoagung, berdasarkan informasi yang didapat, GPS mobil masih menyala, kemudian juga di backup dari Jatanras Polrestabes Surabaya. Kemudian para pelaku ini diamankan di Surabaya, lebih tepatnya di Mall Ciputra Surabaya. Kemudian adapun barang bukti yang kami amankan sebagaimana ditampilkan di meja, ada celurit, satu buah celurit, kemudian juga ada dompet milik korban beserta uang dan STNK, kemudian juga ada kabel tis yang digunakan untuk mengikat korban, kemudian juga termasuk kendaraan Honda merek Brio. Jadi terhadap para tersangka ini dipersangkakan pasal 479 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan pidana setiap orang yang melakukan pencurian dengan didahului dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Adapun ancaman pidana yaitu 9 tahun penjara. Dan pada Melakukan pelaku. Namun memang pada saat kejadian ini yang digunakan hanya celurit. Namun pada saat kita melakukan penggeledahan daripada pelaku, termasuk kita geledah mobil setelah dibawa lari, ya ditemukan barang-barang yang lainnya. Termasuk juga ada peluru airsoft gun. Nah, airsoft gun ini juga masih kami kembangkan. Nanti apabila diketemukan akan kami letak di tangan. sudah berapa kali dan dia melakukan pengakuannya? Ya sementara kita masih fokus TKP yang ini, nanti pengembangan apabila ada TKP lain akan kita kembangkan di TKP berikutnya. Seberapa lama aksi itu direncanakan ini? Jadi berdasarkan pemeriksaan pelaku ini, mengenal korban ini belum sampai seminggu ya. Jadi mengenal awal ini tanggal 26, kemudian berjalan komunikasi sampai dengan hari kejadian di tanggal 30 terjadilah curas tersebut. Motifnya apa? Itu ya, nah, emang sudah menyasar korban.